Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada video kali ini kita memasuki bab ke-9 ya teman-teman, yaitu Managing Files. Nah, di bab ke-9 ini kita akan mempelajari materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, kemudian ada navigasi paths, yang ketiga ada absolute versus relative paths. Kemudian nanti juga ada spesial karakter, membuat file dengan touch, dan lain sebagainya. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, yang paling atas ini ada root. Root ini merupakan user dengan hak asas yang paling tinggi atau hak asas paling atas. Kemudian kita sebagai permulaan cukup hanya menggunakan atau mempelajari user dan home saja ya teman-teman. Nah, di sini user merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Ya. Nah, di Windows itu ada yang mirip yang seperti user. Itu namanya program file. Kita masuk ke disk page, kemudian kita masuk ke yang local disk C. Nah, di sini ada program files. Nah, ini. Kemudian ada home. Home merupakan home directory yang pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi, setiap user yang ada pada Linux, baik desktop dan lain-lain, home directory-nya itu sama ya, teman-teman. Ya, misalkan ketika kita masuk home directory, akan menampilkan setiap user pada Linux. Nah, kemudian ada direktori ATC. Ya, karena di sini ada, saya akan jelasin. Direktori ATC itu merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Ya. Oke teman-teman, langsung saja kita sudah masuk ke Debian ya teman-teman. Langsung saja kita ketik files, ya yang ini. Nah, di files ini kita udah otomatis diarahin ke home ya, seperti ini. Tapi kita akan masuk saja, kita langsung ketik other location. Nah, di sini kan ada slash yang Debian, kemudian kita klik yang slash. Ya, di sini terdapat banyak, ada seperti bin, kemudian ada boot, dev, dan etc, dan di sini ada home dan lain-lain. Lalu kita akan klik yang home, kemudian di sini terdapat satu home yaitu Nabila. Kemudian kita akan melihat home dalam folder. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang properties. Ya, di sini terdapat home. Sudah ada. Oke teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu navigasi paths. Ya, di sini kita akan mempelajari CD, PWD, dan LS. Nah, CD itu merupakan ketika kita menggunakan CLI untuk masuk ke direktori yang direktori kita bisa beri perintah CD. Ya, jadi CD itu untuk masuk ke direktori. Misalnya, saya mau masuk ke direktori home. Nah, saya bisa pakai perintah cd/home. Kemudian ada PWD. PWD itu digunakan untuk melihat keberadaan direktori yang sekarang. Ya. Kemudian ada LS. LS yaitu merupakan untuk melihat isi seluruh direktori.
misalkan ingin melihat file-file directory kita, ya, itu kita bisa beri perintah ls. Nah, di CL ini itu kita sudah memasuki ke ke root, ya, tanda seperti ini kita sudah memasuki di root, ya teman-teman. Nah, di sini yang ada di files ini kita sudah diarahkan ke home. Kemudian kita pilih yang ini, other location. Kemudian kita klik yang /debian ini, /root. Ya. Yang di CLI ini kita ketikkan perintah su, dan enter passwordnya. Dan di sini saya sudah memasuki root, ya teman-teman. Kemudian yang di files kita pilih yang root. Yang ini root. Perintah klik. Nah, kalau yang ada di files, ketika kita mau masuk ke dalam program itu, kita harus memasukkan password. Ya. Ya, kemudian kita memasukkan password. Ya, di sini rootnya masih kosong, ya teman-teman. Kemudian yang pada CLI ini kita bisa perintah ls. Kemudian enter. Nah, di sini masih kosong karena yang ada di program files juga masih kosong. Jadi yang ada di CLI ini mengikuti yang ada di files. Oke teman-teman, kita lanjut ke cd home. Kita akan beri perintah di sini yang CLI, kita beri perintah cd home, cd/home. Ya, di sini kita sudah masuk ke home, ya teman-teman. Kemudian kita di files, kita pilih yang home, benar. Kita masuk ke home. Di sini kita klik. Nah, di sini home-nya terdapat satu, yaitu Nabila. Kemudian kita masuk ke CLI, kita akan beri perintah pwd. Kita akan mengecek di mana keberadaan direktori kita. Nah, di sini saya sedang berada di direktori home, ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke root dengan perintah cd/root. Ya, di sini sudah masuk ke direktori root. Kemudian kita akan masuk di sini. Kita akan melihat isi dari direktori yang ada di sini. Nah, nih isinya ini terdapat banyak sekali, ya teman-teman, di sini. Oke teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu absolute dan relative path. Nah, jadi absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slash. Kemudian yang relative path itu tidak diawali dengan slash, jadi tidak menggunakan slash. Ya, misalnya saya berada pada direktori home. Kemudian saya ingin masuk ke bin. Nah, karena terhalang oleh USR, kita bisa menggunakan perintah cd/bin. Berbeda jika saya sudah berada pada USR dan saya ingin masuk ke bin. Jadi tidak perlu menggunakan tanda
slash lagi, atau langsung saja cd bin. Jadi absolute path itu home, misalnya kita ke home, kemudian kita ingin masuk ke bin menggunakan, dari home kita masuk ke bin menggunakan slash ya teman-teman. Tetapi ketika kita tidak menggunakan slash, itu yang dinamakan relative path. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung saja praktek yang absolute path dan relative path ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan yang absolute path terlebih dahulu. Kita masuk ke SU. Kemudian kita cd slash, kita masuk ke. Di sini kita akan cek PBD atau keberadaan kita di mana, itu ada di slash ini, tahu. Kemudian kita di sini kita buka etc. Ya, di sini isi dari file etc ini ada banyak sekali ya teman-teman di sini. Kemudian di CLI kita akan masuk ke etc dengan perintah cd slash etc dan enter. Ya. Kemudian kita akan mengecek apakah ada di mana direktori kita, itu ada di direktori etc. Ya, kemudian kita langsung saja cd apache2 karena kita akan masuk ke apache2. Kemudian kita akan melihat, kita buka dulu file apache2 ini. Ya, isi dari file apache2 ini ada conf available dan mods available. Kemudian di sini di CLI kita akan mengecek isi dari apache2 ini. Nah, isinya itu ada conf available dan mods available ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba menggunakan yang relative path. Apakah bisa relative path atau yang tidak menggunakan slash. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita langsung saja ketikkan perintah cd slash. Kemudian cd apache2. Karena kita akan masuk ke cd apache2. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, ini no such file or directory karena harus menggunakan slash. Ya, di sini kan tidak menggunakan slash. Kemudian saya akan mencoba, saya akan memberi perintah dulu cd slash etc untuk masuk ke etc terlebih dahulu. Kemudian cd slash apache cd apache2. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Di sini tidak usah menggunakan slash karena di sini sudah memasuki direktori etc. Ya, ini sudah memasuki ke direktori etc. Kemudian langsung saja kita akan mengecek isi dari apache2 ini. Nah, di sini isinya ada conf available dan mods available sama yang ada di file ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya yaitu special karakter. Nah, di materi ini saya akan membahas mengenai lambang-lambang pada terminal yang ada pada Linux. Yang pertama yaitu ini, gelombang. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya, gelombang ini merupakan tanda bahwa kita sedang berada pada home directory. Ya, kemudian untuk mengecek keberadaan kita bisa kita ketik dengan perintah pwd. Nah, di sini saya berada di home Nabila. Terus ada ini, home dengan root itu hampir sama, tetapi tidak sama.
kita ketikkan perintah su dulu, kemudian password ya, seperti ini. Jadi yang ini itu bukan merupakan tampilan atau lambang dari home. Home itu tidak ada pagar seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk masuk ke root, kita bisa menggunakan perintah cd/root dan enter. Ini sudah masuk ke root ya. Itu tandanya ada gelombang. Ya. Kemudian pwd. Nah, pwd itu apa sih? Pwd itu merupakan untuk mengecek keberadaan kita sedang berada di direktori yang mana. Kemudian kita exit. Exit ini untuk keluar dari hak akses root. Ya. Kemudian clear. Teman-teman pasti udah tahu kan clear itu apa? Clear itu untuk menghapus semua yang menghapus ini tampilan-tampilan yang sudah ada. Kemudian tanda dolar seperti ini itu merupakan tanda bahwa hak akses kita sedang berada pada user biasa. Kemudian saya akan menjelaskan ini pagar. Tanda pagar seperti ini itu melambangkan bahwa kita sedang berada pada hak akses root atau hak akses yang paling tinggi. Untuk masuk ke root, kita bisa ketikkan perintah cd/ kemudian enter. cd/root. Ya, di sini kita sudah memasuki ke root. Kemudian saya akan menjelaskan titik 1 seperti ini. Titik 1 itu melambangkan kita sedang berada pada direktori yang sekarang. Nah, untuk mengecek titik 1 ini, kita bisa menggunakan cd, kemudian titik 1, enter. Nah, di sini kita sudah ada bin, ada etc, boot, home, dan lain sebagainya. Ini direktori yang berada pada direktori yang sekarang. Kemudian kita akan pwd, kita akan cek. Nah, di sini saya berada di root. Kemudian saya akan beri perintah cd/etc. Kemudian enter. Kemudian kita akan beri perintah ls.1. Nah, di sini keberadaan direktori yang sekarang. Banyak ya teman-teman di sini. Kita akan ketik perintah pwd. Kita akan mengecek di mana direktori kita berada, akses kita berada. Kita berada pada etc. Kemudian saya akan menjelaskan sekarang yang titik 2 seperti ini. Titik 2 ini melambangkan parents directory atau direktori yang sebelumnya. Ya, jadi misalkan sebelumnya saya masuk ke etc, jadi nanti akan kembali ke etc. Akan ketikkan perintah cd apache 2, kemudian enter. Kita pilih terlebih dahulu. Kita sudah berada di etc apache 2 ya teman-teman di sini. Kemudian kita akan mengecek cd titik 2. Nah, sebentar. Ini akan kembali ke direktori etc. Ini direktori etc ya teman-teman ini. Ya. Kemudian kita akan pwd. Di sini kita sudah kembali ke direktori etc. Kemudian kita akan mengecek apakah benar kita berada di direktori etc ini.
Nah, benar. Berarti kita sedang berada di direktori etc. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat file dengan touch. Ya. Di sini saya berada di home terlebih dahulu. Yang files juga saya berada di home. Kemudian kita akan ls. Kita akan mengetahui ada dokumen apa aja yang terdapat di home. Nah, di home ini terdapat dokumen seperti desktop, terus documents, downloads, musik, dan lain sebagainya. Sama seperti yang ada di files ini ya teman-teman. Ya, cara untuk membuat sebuah filenya itu dengan perintah touch 2024. Saya di sini menggunakan 2024, kemudian titik txt kemudian enter. Nah, di files ini sudah langsung otomatis. Di sini ada 2024 txt ya teman-teman. Ya, kemudian di sini saya akan beri perintah ls untuk mengetahui apa aja isinya. Ya, di sini belum ada isinya karena di sini terdapat isinya seperti ini. Kemudian kita akan coba cara lain dengan absolute path. Kita clear terlebih dahulu yang ini. Ya, di sini kita akan membuat file di dalam folder dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen. Ya, dengan cara touch, kemudian documents. /d. Di sini saya akan menggunakan d txt. Kemudian enter. Kita buka terlebih dahulu di dokumen. Di sini kita buka. Nah, di sini sudah langsung muncul yang kita buat tadi, yaitu d.txt. Dan kita akan coba buat lagi touch dokumen. Di sini saya akan ganti akan ganti 12 misalkan. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada 12 txt dan d.txt ya, teman-teman. Kemudian yang kita buka, yang d.txt ini masih kosong karena kita belum membuat file. Kita belum menulis apa-apa di sini, belum beri. Kemudian kita akan move to trench semua. Klik kanan, kemudian move to trench. Nah, di sini kita akan ls dokumen. Kemudian enter. Di sini tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Ya, di sini tidak muncul apa-apa karena itu sudah hilang. Ya, karena filenya kan sudah kita hapus tadi ke move to trash. Ya, sudah kita hapus jadi sudah hilang. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu perintah ls advance. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari perintah ls. Perintah ls itu digunakan untuk melihat isi dari file atau direktori kita. Nah, sedangkan perintah ls advance itu digunakan untuk melihat isi dari file atau direktori itu secara detail. Misalnya kita sudah berada pada home. Di sini kita bisa ketik pwd. Kita
kita kan ini sudah berada di home, kita ketik wwd. Nah, di sini saya sedang berada di home Nabila. Kemudian saya akan mengetik ls untuk melihat direktori kita. Nah, di sini kan ada desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Untuk melihat detailnya, kita harus menggunakan perintah ls advance. Kita harus menggunakan perintah ls advance, yaitu dengan perintah yang pertama ada ls -a, kemudian kita enter. ls -a ini digunakan untuk melihat isi direktori yang tersembunyi. Ya, di sini kan ada titik-titik seperti ini. Ini merupakan direktori yang tersembunyi. Kemudian ada ls -l, kemudian enter. Nah, ls -l ini digunakan untuk melihat details dari setiap direktori kita. Nah, di sini kan terdapat tanggal, waktu, dan lain-lain. Jadi lebih detail. Kemudian ada lagi ls -la. Nah, ls -la ini dapat melihat direktori yang tersembunyi sekaligus dapat melihat detailnya. Seperti ini contoh. Ini kan ada titiknya. Ini merupakan direktori yang tersembunyi dan terdapat waktu. Ini merupakan terakhir kita buka direktori ini. Ya, begitu. Nah, perbedaan direktori dengan files itu ketika direktori itu berawalan huruf D. Nah, sedangkan selain huruf D itu pasti sudah pasti file. Ya, jadi direktori itu diawali dengan huruf D. Selain huruf D, jadi itu file. Udah pasti file. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu membuat direktori dengan mkdir. Nah, jika membuat file itu, kan kita menggunakan perintah touch. Sedangkan untuk membuat direktori itu, kita tidak dapat menggunakan perintah touch. Jadi kita menggunakan perintah mkdir untuk membuat direktori. Nah, sebaliknya jika kita akan membuat file, itu tidak bisa menggunakan perintah direktori. Ya, di sini saya akan beri perintah ls dulu untuk mengecek. Ya, di sini melihat isi dari directory home atau default directory Debian Nabila. Kemudian untuk membuat direktori dengan perintah mkdir itu kita bisa perintah mkdir direct new, kemudian enter. Untuk melihat isi dari direktori ini kita akan beri perintah ls. Ya, di sini sudah terdapat direct new. Kemudian kita akan beri perintah cd direct new. Nah, di sini kita sudah masuk di direct new ya teman-teman. Kemudian kita akan ls. Kita sedang berada di direct new. Jadi di sini saya akan membuat direktori di dalam direktori. Misalnya, saya akan menghapus dulu ini. Ya, misalnya di sini saya akan membuat dir1 atau direktori 1. Setelah itu saya akan membuat lagi dir2 pada direktori 1. Nah, kemudian saya akan tulis dir2. Di dalam dir2 ini nanti saya akan membuat lagi dir3, direktori 3. Dir3. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi saya akan membuat direktori 1 itu
di dalamnya terdapat directory 2. Nah, di dalam directory 2 itu terdapat directory 3. Kemudian kita akan mencoba ini, maaf, dengan perintah mkdir. Kita akan beri perintah mkdir dir 1, kemudian enter. Nah, di sini saya akan membuat directory di dalam directory 1 dengan perintah mkdir dir 1 slash dir 2, kemudian enter. Nah, di dalam directory 2 ini saya akan membuat lagi dir 3. Kita beri perintah mkdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3, dan enter. Dan kita akan mengecek isinya ls. Nah, di sini saya berada di dir 1 ya teman-teman. Kemudian kita untuk masuk ke dir 1 tuh kita akan beri perintah cd dir 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke dir 1. Kemudian saya di dalam dir 1 ini terdapat dir 2. Kita akan masuk ke, kemudian kita akan ls. Nah, di dalam dir 1 ini terdapat dir 2. Kemudian saya akan masuk ke dalam dir 2. Itu cd dir 2 dan enter ls. Nah, di sini terdapat dir 3. Jadi dir 1 di dalamnya terdapat directory 2. Kemudian di dalam directory 2 terdapat dir 3 atau directory 3. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu perintah cp. Nah, perintah cp ini digunakan untuk mengcopy atau menduplikasi file atau directory yang kita punya. Contohnya, misalnya di sini kita berada pada program files. Kemudian saya akan mengcopy yang 2024 ini. Caranya tinggal klik kanan, kemudian kita pilih copy, dan saya akan paste di home. Langsung saja klik kanan, kemudian kita paste. Nah, langsung muncul 2024 txt. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan mengcopy pada CLI. Caranya kita bisa beri perintah cp documents 2024 txt, kemudian home Nabila. Nah, jadi apa sih maksud dari perintah ini semua? Jadi perintah cp ini digunakan untuk perintah mengcopy atau menduplikasi. Sedangkan dokumen ini mengisyaratkan bahwa file tersebut itu bersumber pada dokumen. Kemudian 2024 txt ini merupakan file yang akan kita copy. Sedangkan home Nabila ini adalah tempat penyimpanan file yang akan kita copy nantinya. Langsung saja kita enter. Kemudian kita ls. Ya, di sini sudah terdapat 2024 txt ya teman-teman. Nah, kita bisa klik terlebih dahulu. Nah, kita kan sudah mengcopy yang 2024 txt. Kemudian saya akan buat lagi dengan perintah touch. Di sini saya akan menggunakan yang absolute ya teman-teman. Kita bisa beri perintah touch dokumen dokumen 123 txt dan enter. Kemudian kita akan mengcopy dengan perintah cp
documents satu dua tiga txt from Nabila. Enter. Di sini kita akan beri pindah ls untuk mengecek isinya. Nah, di sini terdapat 123 txt, kemudian ada 2024 txt. Di program files juga sama, teman-teman. Maaf. Kemudian ada satu lagi. Jika teman-teman ingin mengcopy semuanya, misalnya ingin mengcopy 123 txt dan 2024 txt. Ingin mengcopy semuanya, bisa menggunakan perintah cp bintang titik txt public dan enter. Kemudian kita akan mengecek isinya, ls public. Nah, di sini terdapat 123 txt dan 2024 txt ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu perintah mv. Ya, di sini kita langsung saja ls untuk melihat dulu, mengecek. Di sini ada 123 txt, 2024 txt ya, teman-teman. Kemudian saya akan beri perintah mv 123 txt replace txt. Ini untuk mengubah nama. Kemudian kita enter. Ya, kita lihat di program filesnya di sini. Ya, di sini kan tadinya 123 txt ya, teman-teman. Kemudian sudah ganti nama menjadi replace txt. Nah, perintah mv ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file A ke file B. Tidaknya di sini kita beri perintah mv documents. Kemudian di sini saya akan memindahkan yang Nabila, memindahkan file Nabila txt, kemudian home Nabila, enter. Kemudian kita ls document. Nah, di sini terdapat 123 txt, 2024 txt. Ya, tadinya kan Nabila ini ada di dokumen. Kemudian kita sudah pindah ke di home. Ini sudah pindah. Jadi perintah mv ini digunakan untuk juga bisa digunakan untuk memindahkan file dari A ke B. Misalkan tadi kan saya dari dokumen. Di sini tadi file saya Nabila txt dari dokumen, kemudian saya pindahkan ke home. Ya, di sini sudah ada Nabila txt. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Perintah rm ini digunakan untuk menghapus file. Nah, perintah mr dengan perintah mrdir itu berbeda ya, teman-teman. Perintah mrdir itu digunakan untuk menghapus direktori, sedangkan perintah mr untuk menghapus file. Di sini kita ls. Ya, di sini kan terdapat 2024 txt, kemudian ada halo 1, halo 2, halo 3 dan Nabila. Di sini saya akan menghapus file yang bernama halo. Ini halo 1, halo 2, halo 3 saya hapus dengan perintah rm halo. Kemudian kita ketikkan perintah bintang txt, kemudian enter. Di sini kita akan beri ls untuk mengetahui. Nah,
Di sini yang berawalan halo itu sudah tidak ada semua ya teman-teman. Di sini kan tadinya ada halo 1, halo 2, dan halo 3. Kemudian sudah tidak ada semua. Yang di program files juga sudah tidak ada halo. Kemudian kita akan menghapus directory. Di sini kita akan menggunakan perintah kita klik terlebih dahulu. Di sini kita akan menghapus directory dengan perintah mrdir, kemudian direct new, kemudian enter. Nah, di sini di program filesnya yang direct new sudah hilang ya teman-teman, karena sudah kita hapus. Kemudian di sini saya akan menghapus yang dir 1, rmdir, kemudian dir 1. Bentar. Nah, di sini violet ya teman-teman, tidak bisa karena di dalam directory 1 ini terdapat directory 2. Nah, di dalam directory 2 ini juga terdapat directory 3. Jadi tidak bisa dihapus. Cara menghapusnya kita bisa beri perintah dengan perintah rmdir, kemudian dir 1 / dir 2 / dir 3 dan enter. Nah, di sini kita buka yang dir 1, dir 2, kita buka. Di sini sudah tidak ada lagi directory 3 karena kita sudah menghapus. Kemudian kita akan menghapus yang dir 2. Tapi di sini tidak usah dikasih dir 3, enter saja. Ya, di sini dir 2 sudah dihapus. Berarti tinggal dir 1. Ya, di sini kita akan menghapus yang dir 1. Dan enter. Nah, di sini oke teman-teman, di sini dir 1 sudah hilang. Jadi kalau teman-teman ingin menghapus yang directory 1, kemudian di dalamnya ada directory lagi, caranya bisa seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini materi pembahasan bab 9 managing files kita. Saya Nabila, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.